ini di kota Solo itu ada acara haul. Memang yang diholi tidak dimakamkan di Solo. Di hal itu nggak dimakamkan di Solo. Yang diholi itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nulis kitab Maulid Simtud-Duror yang biasa kita baca atau terkenal dengan nama Maulid Habsyi. Beliau nggak tinggal di Solo sih, tapi anaknya ada di Solo yang dimakamkan di Masjid Riyadh. Nama putranya Habib Alwi. Habib Alwi itu punya putra juga dimakamkan di Masjid Riyadh, itu yang banyak dikenal orang, Al-Habib Muhammad Anis, dan kakak beliau Habib Ahmad. Nah, di sini dibuat hallnya. Jadi hall Solo yang pertama kali buat siapa, Beb? Apa Habib Alinya sendiri? Ya jelas bukan. Nggak ada orang buat hallnya diri sendiri, nggak ada. Hall itu kan yang diperingati wafatnya ulama. Ini yang buat hallnya adalah Habib Alwi. Habib Alwi itu buat hall dari ayahnya. Kenapa kok buat hall? Karena beliau kan ayahnya kan tinggal di Hadramaut di daerah Yaman Selatan. Beliau kan hijrah ke Jawa untuk berdakwah. Kan banyak murid-murid ayahnya kan yang ada di Jawa sini. Ayo setahun sekali kumpul untuk mendoakan sambil menceritakan biografi orang-orang soleh, terutama Habib Ali tadi. Akhirnya berkumpul orang cerita tentang orang-orang soleh. Jadilah setelah cerita baca tahlil untuk mendoakan, jadilah acaranya acara haul. Dan haul Solo itu dulu tidak seramai sekarang ya, dulu sepi. Anda kalau lihat fotonya Habaib yang kuno-kuno, yang foto hitam putih itu dulu semua hadir haul Solo semua, rata-rata itu kumpul jadi satu majlis. Ya Allah, yang datang 20 orang 30 orang, tapi yang datang min kibaril ulama wa min kibaril aulia. Yang datang itu min kibaril ulama, pembesar-pembesar para ulama, dan min kibaril aulia, pembesar-pembesar para wali. Aduh, itu cara haul. Dulu yang ceramah diantaranya Habib Salim bin Jindan. Salim bin Jindan ini kakeknya Habib Jindan Jakarta. Kemudian diantara yang ceramah juga adalah para habaib yang lainnya juga. Habib Novel bin Salim bin Jindan dulu juga berceramah, dan para habaib yang lainnya. Dulu para kiai pun juga ceramah dulu. Dulu tuh di Hall Solo itu sampai pernah ada ceramah dengan bahasa Madura. Iya benar. Karena dulu tuh yang pertama kali banyak datang Hall Solo tuh rata-rata orang dari Jawa Timur, khususnya Pasuruan. Di Pasuruan tuh kiai yang terkenal kan ada Kiai Hamid ya, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, yang wali Kiai Hamid itu punya mertua Kiai Ahmad Kusyairi. Tuh Kiai Hamid, Kiai Ahmad Kusyairi tuh datang hall tuh rombongan sama murid-muridnya. Yang dikatakan sampai sekarang tuh saksi hidupnya masih ada, termasuk yang pertama kali bawa sound system ke Solo itu dari Pasuruan. Kiai itu Pasuruan. Akhirnya yang datang itu rata-rata orang-orang Pasuruan semuanya. Ketika itu maaf orang Solo belum tahu hall. Tahunya waktu itu masih kol-kolan, bilangnya masih gitu. Hall masih belum banyak yang tahu. Nah, ketika satu yang hadir banyak, mulai banyak dari Jakarta, banyak dari Kalimantan, banyak udah yang ceramah pakai bahasa Indo. Ya, pakai bahasa Madura, kesini dari Solo nggak paham nanti akhirnya. Dari ceramahnya nanti pakai bahasa Indonesia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi disebutkan beliau Al-Habib Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad sahibu Syu'ib bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Ustadz bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Ali bin Muhammad sahib Merbat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah ibn al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa ibn Muhammad Ar-Rumi ibn Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn al-Imam Al-Husain
ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habib Ali ini dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Coba nanti kalau dihitung tahun Masehinya berapa miladiahnya. Jadi hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah di Qaryat Qasam. Desanya adalah desa Gasam. Di Hadramut sana ada desa namanya desa Qasam. Banyaklah guru-gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Belajar dengan abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, belajar dengan ulama-ulama di zamannya, di antaranya Al-Habib Idrus bin Umar, kemudian belajar kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, Wal-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Wal-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Sampai disebutkan wa qad akhadha an hadainil imamaini jullu ahli asrihim, dan yang paling banyak dimiliki ilmu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari dua gurunya ini. Guru pertamanya adalah abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain sendiri, abahnya, dan guru keduanya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Begitu. Wa aktsar ahli kutrihim wa a'zamu man akhadhat anhum sayyidi wa syaikhi al-kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu yang pertama gurunya Al-Habib Ali. Juga abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain, dan juga Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Muhsin bin Alawi As-Segaf ini yang sering kita dengarkan khutbahnya kalau malam 21 di masjid ini Ramadan. Ada khutbahnya Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Itu salah satu gurunya Sahibul Maudah Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf. Habib Ali buat maulid namanya Simtud Duror. Namanya Simtud Duror, untean mutiara. Ya, untean mutiara seperti kalung gitu. Simtud Duror. Artinya setiap fasal ini mutiara. Setiap kata itu mutiara. Setiap huruf adalah mutiara. Al-kalimah durrah. Setiap kalimat itu mutiara. Jadi untean mutiara, setiap huruf adalah mutiara. Sehingga kalau kita pengen barokah, sekarang ini sebar luaskan Simtud Duror. Mohon maaf ikhwani rahimakumullah, saya ini sekarang mau cari orang baca maulid susah. Mau cari orang baca maulid susah. Maulid ya, maulid itu seperti hilang, tenggelam. Maka pulang dari Solo, hidupkan lagi nih maulid di rumah Anda masing-masing. Mau 5 orang, mau 3 orang, baca Simtud Duror. Kemarin saya duduk di sini pagi-pagi, masya Allah, ada remaja dari Malang di pojok situ duduk baca maulid 5 orang. Waktu qiyam ya qiyam, semangat, senang baca maulid. Maulid ini kalau dibaca benar di rumah masing-masing, janjinya yang nyusun, mu'alifnya berjanji, maulidku ini adalah hadiah dari Allah untuk orang yang hidup di akhir zaman, untuk menambal kekurangan amal mereka. Mereka itu nggak bisa amal seperti orang-orang dulu yang tahajudnya ribuan rakaat, yang puasanya luar biasa, yang zikirnya luar biasa. Orang-orang dulu dengan zikirnya, dengan puasanya, dengan sholatnya dapat karunia dari Allah yang luar biasa. Kita ini nggak bisa niru sholatnya, nggak bisa niru puasanya, nggak bisa niru zikirnya, sehingga banyak karunia Allah yang besar terlewatkan. Habib Ali buatkan formula, baca ini dengan benar, maka paket-paket karunia Allah yang besar yang diperoleh dengan zikir, dengan doa, dengan mujahadah akan diberikan kepadamu, cukup dengan baca Simtud Duror. Paket hemat namanya Simtud Duror. Tapi jangan kemudian begini, ya udah deh, saya Simtud Duror aja, nggak usah tahajud, ngawur. Ini yang ahli baca Simtud Duror otomatis dia akan dirajin tahajud, dia akan senang cari ilmu. Sebar luaskan maulid ini dimanapun kita berada. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata dalam salah satu qasidahnya, wa hubbu guduh fi qalbi wa ana fi sigari. Kalau boleh saya menyampaikan apa isi hati saya, beliau berkata, demi Allah, cinta kepada Rasulullah sudah meresap dalam hatiku, dan itu ketika aku dalam masa kanak-kanak kecil. Ketika masa usia kanak-kanak sudah dididik oleh orang tuanya cinta kepada beliau, baginda Muhammad SAW.
Kalau kita baca Majmu' Kalam al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau nggak pernah sebut Nabi Muhammad, beliau nggak pernah menyebut mungkin Rasul Muhammad, beliau nggak pernah, selalu memulai dengan waqala habibuna Muhammad, berkata kekasihku Muhammad, berkata kekasihku Muhammad. Begitu terendam dalam hati beliau kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ajaran beliau? Apa ajaran beliau ya ikhwani? Ambisi mencari kedudukan, menjadi orang yang terkaya di atas dunia ini. Beliau berwasiatkan, alaikum bitaqwallahi minha tazawwadu bizadin fataqwallahi min asyrafis zadi. Lazimi taqwallah dan jadikan bekal itu taqwallah, karena sebaik-baik bekal, semulia-mulianya bekal adalah taqwallah. Hitung duit Anda yang ada di rekening bank. Kalau Anda meninggal, maka sepeser pun tidak akan laku di alam berikutnya. Hitung luas tanah Anda yang Anda miliki. Kalau Anda meninggal, tempat Anda 0,5 meter kali 2 meter, atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Hitung kendaraan Anda yang mewah. Kalau Anda meninggal, maka keranda yang jadi kendaraan Anda. Banggakan pakaian seragam Anda. Kalau Anda meninggal, copot semuanya dan Anda cukup dengan 3 lapis kain kafan ya ikhwani. Apa yang setelah itu yang manfaat? Taqwallah. Taqwallah. Ibadah kamu ya ikhwani. Zikir kamu ya ikhwani. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yaitu ayah beliau adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. al-Muhammadiyyu fi haqa'iqih, beliau adalah seorang yang Muhammad sejati di dalam sifat, di dalam hakikatnya. al-thabitul qadam fi husni mutaba'atih, tegak dalam kakinya di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. mujtama' asrar aslafihi min warathatin nabiy wa itratihi, sehingga terpadukan pada diri beliau rahasia-rahasia kewalian dari para salafnya dan para pewaris mereka, pewaris Nabi Muhammad. wa qad 'azam lahu al-ittisal bi arbabil huda wal wisal, dan telah agung kepada mereka bersambung-sambung dengan orang-orang yang memiliki petunjuk dan jalan yang lurus. min ajallihim waliduhu wa shaykhuhu al-imam Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, Di antara guru beliau yang paling mulia adalah ayahnya dan guru beliau Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. musalsalatan anhum asanidu akhdihim, telah bersambung-sambung pengambilan sanad mereka di dalam pengambilan ilmu ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi, terhubung dengan sebaik-baiknya manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi, seorang ayah mengambil ilmu dari ayahnya dan begitu seterusnya. Alangkah sangat besarnya daripada sambungan mereka itu. wa fil ittisali bil janab an-nabawi qurbun min ma'ani ar-rahmati kulliha wa ma'ani an-ni'mati kulliha, Dan di dalam hubungan yang erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ terkandung rahmat dan makna kasih sayang yang sangat sempurna. Alhamdulillah, tempat ini adalah tempat di mana kita panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, majlis yang semacam ini adalah bagaikan telaga dari Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan hati dan jiwa manusia bagi mereka yang masuk dan meminum darinya. Hingga beliau ketika mengungkapkan tentang majlis yang semacam ini dan kehadiran orang-orang yang datang ke dalamnya, beliau mengatakan, waradu ala nahril hayati fakulluhum syaribu fakam fi rakbi min mutadalli'i hasyal karimu yarudduhum adsya wa qad waradu wa aslul judi min dhal manba'i. Mereka datang ke telaga kehidupan ini yang menghidupkan jiwa, yang menghidupkan hati, yang menghidupkan akhlak,
yang menjernihkan pikiran, yang menjernihkan jiwa, hati dan sanubari ini. Dan semuanya insya Allah minum daripada telaga tersebut. Tetapi di antara mereka yang minum, ada yang minum 1 teguk, ada yang minum 1 genggam, ada yang minum 1 gelas, ada yang minum 1 ember, ada juga yang minum mutadalli'. Tahu tadallu'? Minum sekenyang-kenyangnya. Sebagaimana dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan bersama Nabi Muhammad, maka perjalanan mereka tersebut kehabisan air. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kehabisan air. Dibilang, ada air apa yang kalian punya? Dikumpulkan air yang mereka punya 1 mangkuk kecil, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Ada lagi gak untuk wudhu, untuk minum, untuk masak? Nggak ada, kecuali yang ada di hadapan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi masukkan tangan suci beliau di mangkuk yang kecil tersebut. Itu mangkuk yang kecil itu, sahabat bilang sampai Rasulullah melebarkan tangannya itu nggak bisa lebar, saking kecilnya mangkuk itu. Ketika dilebarkan tangannya oleh Nabi Muhammad SAW, maka air memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW hingga itu air meluber keluar, nggak ada berhentinya, ditampung oleh sahabat. Mereka kumpulkan girbeh mereka, tempat air mereka, wadah mereka dikumpulkan. Yang ambil wudhu, yang masak, yang mandi, begitu. Bahkan yang minum sebanyak-banyaknya. Itu satu sahabat bilang, kalau yang saya perbanyak dari kejadian tersebut adalah saya meminum air yang sebanyak-banyaknya. Sebab ini air sumbernya dari telapak tangan Nabi Muhammad, dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Sebaik-baiknya air adalah air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita berada di telaga tersebut, di air tersebut, dan di antara mereka yang meminumnya mutadalli', dengan sepuas-puasnya. Apa ciri mereka? Orang yang meminum dengan sepuas-puasnya, pulang ke rumah akhlaknya makin bagus, ucapannya makin luhur, pandangannya, fikirannya makin baik, husnudzannya kepada manusia makin luas, hatinya bersih, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian. Itu orang yang sukses hadir haul kayak begitu.